Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Cahaya Ananda Sinaga dengan NPM 23 12 01 14 89 dengan dosen pengampu yaitu Siti Nur Hasana SHMH di mata kuliah pengantar Filsafat Hukum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran filsafat hukum. Pengertian dari aliran filsafat hukum adalah pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami hakikat hukum, fungsi hukum, serta hubungan hukum dengan nilai-nilai moral, masyarakat, dan kekuasaan. Masing-masing aliran memiliki pandangan berbeda tentang apa itu hukum, bagaimana hukum seharusnya dibentuk, dan apa yang membuat hukum sah dan adil. Bentuk-bentuk aliran filsafat hukum itu ada 7. Saya akan menjelaskan satu persatu. Aliran hukum alam. Definisinya adalah aliran ini berpandangan bahwa hukum berasal dari moral universal atau hukum kodrat. Hukum yang sah adalah hukum yang selaras dengan keadilan, kebaikan, dan nilai-nilai moral. Ciri khas dari aliran ini yaitu mengutamakan keadilan dan nilai moral sebagai sumber hukum, bersifat abadi, universal, dan melekat pada kodrat manusia. Dan hukum positif harus diuji melalui hukum moral. Tokoh pada aliran hukum alam ini yaitu ada Cicero dan Hugo Grotius, pendiri hukum alam sekuler. Contoh penerapannya, hak asasi manusia dianggap sebagai hak kodrati yang tidak dapat dicabut, dan penolakan terhadap hukum positif yang tidak adil, misalnya hukum apartheid. Dan yang kedua, itu ada aliran positivisme. Definisinya adalah memandang hukum sebagai perintah atau norma yang dibuat oleh otoritas yang sah tanpa perlu dikaitkan dengan moralitas. Ciri khas dari aliran ini yaitu memisahkan hukum dan moral. Dan ciri khas yang kedua yaitu hukum yang sah adalah yang dibentuk melalui prosedur legal yang benar dan fokus pada sistematis dan kepastian hukum. Tokoh pada aliran ini yaitu ada John Austin dan Hans Kelsen. Contoh penerapannya, sebuah undang-undang tetap berlaku meskipun dinilai tidak adil, selama dibuat oleh lembaga resmi, dan sistem hukum modern yang tersusun secara kodifikasi. Dan yang ketiga, itu ada aliran realisme hukum. Definisinya menganggap hukum bukan apa yang tertulis dalam buku, tapi apa yang terjadi di pengadilan. Hukum adalah hasil keputusan hakim dalam praktiknya. Ciri khas dalam aliran ini yaitu hukum dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan kebiasaan. Penekanan pada pengalaman, fakta, dan perilaku aparat hukum. Dan ciri khas yang terakhir menolak pandangan bahwa hukum bersifat logis dan terlembaga saja. Tokoh pada aliran ini yaitu ada Oliver Wendell dan Jerome Frank. Contoh penerapannya studi empiris tentang putusan hakim dan analisis bias dalam pengadilan berdasarkan latar belakang sosial hakim. Dan aliran selanjutnya yaitu aliran utilitarianisme. Dengan definisi, memandang bahwa hukum harus menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, dan ciri khas dari aliran ini yaitu menilai hukum dari akibatnya. Dan hukum yang baik adalah hukum yang efisien dan bermanfaat. Dan ciri khas terakhir, rasionalitas dan kesejahteraan menjadi ukuran hukum. Tokoh pada aliran ini yaitu ada Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Contoh penerapannya, peraturan pajak yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan legalitas suatu tindakan diukur dari apakah itu menimbulkan manfaat publik. Dan selanjutnya, aliran sejarah hukum. Dengan definisi, aliran ini menyatakan bahwa hukum adalah hasil dari sejarah dan budaya masyarakat, bukan hasil pemikiran rasional individual. Ciri khas dari aliran ini yang pertama, hukum tumbuh bersama masyarakat dan perubahan hukum harus sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya lokal dan menolak kodifikasi hukum secara tergesa-gesa. Tokoh utama dalam aliran sejarah ini adalah Gustav Hugo dan contoh penerapannya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dan penolakan hukum impor asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal.
dan aliran sosiologis hukum. Dengan definisi menganggap hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan sosial. Fokus utama adalah fungsi hukum dalam masyarakat, dan ciri khas dari aliran ini yaitu hukum harus mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, menggabungkan ilmu hukum dan sosiologi, dan hukum bukan sekedar teks tapi bagian dari sistem sosial. Tokoh utama dalam aliran ini yaitu ada Roger Pound dan Eugen Ehrlich. Contoh penerapannya, hukum keluarga atau hukum waris yang disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat dan undang-undang yang dibuat berdasarkan survei sosial atau kebutuhan real rakyat. Dan aliran yang terakhir yaitu aliran kritis, dengan definisi merupakan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai alat kekuasaan serta membongkar dominasi yang tersembunyi dalam sistem hukum. Dengan ciri khas, hukum tidak netral atau objektif, melainkan dipenuhi kepentingan kelompok tertentu, kapitalis, patriarki, dan kolonial, dan lain-lain. Menganalisis struktur hukum melalui lensa ideologi kelas, gender, dan ras. Bertujuan untuk transformasi hukum yang lebih adil dan berpihak pada kelompok tertindas. Tokoh utama pada aliran ini yaitu ada Duncan Kennedy, Catherine McKinnon, dan Roberto Mangabeira Unger. Contoh penerapannya, kritik terhadap hukum yang bias gender, misalnya KUHP yang mengabaikan kekerasan dalam rumah tangga, dan penolakan hukum yang hanya melayani elit ekonomi. Sekian dari penjelasan singkat saya, terima kasih.